Tuh kan, jadi Iya, iya. lebih full cantiknya kelihatan. Aduh, thank you. Oke, kita bisa mulai aja. Jadi intinya gini, aku suka banget lagu-lagunya Kak Foni. Banyak aku suka. Makasih. Dari Ratu Sejagat, Kau Lelaki, Menanti, Harus Ku Hadapi, Hanya Kamu Cuma Kamu dengan Harvey. Yang terbaru belum pernah dengar ya, yang Terlalu Mencintaimu. Oh, pernah lihat. Itu paling baru. Aku itu paling baru terakhir. Oke. Kita bisa mulai. Oke, boleh. Oke, sebentar. Aku berbisik dalam hati, mungkinkah ini kan terjadi sesungguhnya? Kulangkahkan kaki menyusuri panggung pemilihan Ratu Sejagat. Halo Kak Foni, Ratu Sejagat. Halo juga, Bang Henry. Apa kabar Kak Foni? Puji Tuhan, alhamdulillah aku baik. Dan masih eksis ya sampai sekarang ya? Masih warawiri, aku lihat di panggung-panggung juga. Namanya juga pekerja seni, pengamen. Ya iyalah. Kak Foni aku dengar dulu ikut festival 84 ya? Aduh, bener sih? Lagu yang mana tuh? Menanti. Oh, itu turut meramaikan. Aku kan nggak tipe yang penyanyi yang harus cari supaya jadi juara festival kayak gitu. Aku ikut meramaikan aja, join in gitu. Tapi keren loh lagunya. Gemuruh hatiku menanti kasihku kembali lagi. Gemuruh hatiku menanti kasihku kembali lagi. Sebulan hidup ini menantikan kembali kepadaku. Berjalan cinta abadi dalam hatiku, menanti kau kembali. Bila samudra yang biru kini. Pasti inget aja ya lagunya. Thank you ya. Aku suka banget. Aku malah nggak pikir itu lagu bagus apa enggak. Biasa aja kalau menurut aku. Tapi teman-teman yang pada denger, pada suka. Gue juga bingung. Lagu festival pasti mutunya beda ya? Nggak terlalu komersil sih. Biasanya gitu ya. Kurang komersil. Tapi padahal mutunya lebih bagus mungkin. Tapi kan untuk orang-orang yang emang suka serius kayak gitu, ya bagus-bagus aja sih. Gitu. Lagu festival kan tingkat chordnya pindah-pindah mulu, pendek-pendek gitu kan. Beda dengan lagu-lagu yang komersil biasa. Iya bener, agak ribet, dikit ribet. Biasanya. Apa nih dia nyanyi? Aku ingetin dulu Baskara ya. Oh iya. Pokoknya waktu aku lagi sibuk banget pada tahun-tahun mulai 86 itu, karena kan aku 86 itu aku kan join di Jackson Record kan. Itu memang perusahaan yang cuma ada 2 yang paling terkenal di Indonesia, itu cuma Musika sama Jackson Record kan. Jadi gue bersyukur banget gue diminta di Jackson Record. Waktu itu yang rekam di situ masih ada Vina, masih Ikang Fauzi, Titi DJ, Frankie and Jane, terus ada Dian Pramana. Pokoknya banyak lah penyanyi di situ. Nah, tapi in between, jadi di tengah-tengah itu bersamaan juga dengan aku album solo, aku tuh emang dasar banci nyanyi gitu loh. Emang gue tuh segala macam, aku emang punya cita-cita pengennya tuh jadi entertainer, jadi penghibur, jadi nggak berkutat di satu genre musik, misalnya pop atau dangdut aja atau jazz aja gitu. Tapi aku tuh lebih all round gitu. Jadi aku tuh bisa nyanyi jazz, pop, rock, blues, dangdut dan lain-lain sebagainya. Karena itu waktu aku terpilih oleh Pak Peter Gonta untuk nyanyi di, sebetulnya itu bukan festival cari-cari juara gitu di Den Haag North Sea Jazz Festival. Buat mereka itu adalah pesta. Jadi pesta jazz Festival. Iya, itu North Sea Jazz Festival itu artinya
pesta jazz gitu loh, Oke. Mas Henry. Aha. Jadi karena memang kita dipegang sama orang kuat Indonesia, jadi kita tuh emang bener-bener super sukses band Baskara itu ya. Oke. Bener deh, alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi kita tuh sebetulnya album kita cuma 3, tapi itu albumnya yang meledak dak semuanya. Jadi katanya kalau misalnya kalau dari sisi finansial itu emang ada bonus-bonusnya, waktu itulah ceritanya kayak gitu. Maksudnya royaltinya bagus banget karena kan itu lakunya banyak banget, kasetnya waktu itu zaman kaset ya. Terus udah gitu kita tuh show perform di Indonesia tuh emang cukup banyak dan cukup robek-robek jaket kulit gue kalau manggung sama Uber Baskara. sama si fans. Karena kan lagu Life is Too Short to Worry kan kalau baru masuk intro mereka udah histeris. Iya, Yang aku suka banget tuh. Itu udah gila. Jadi aku harus selalu Your lips. There was a time, the time when you have gone. Why did our love part so soon? My life have become so lonely. Your lips, they invite me no more. Itu lagunya. Dan itu liriknya pun juga romantis banget ya. Iya, my life has become so lonely. Your lips, they invite me no more. My love was meant for you only. Jadi belum lama kan tanggal 16 Januari itu kita bikin acara di Rarampa, restoran Rarampa itu aku bikin acara jazz ramah lingkungan. Artinya jazz yang nggak terlalu mainstream banget, yang nggak terlalu berat, jadi orang enjoy dan udah gitu kita dalam rangka membantu pemain Baskara Mas Bambang Nugroho itu kan kena sakit stroke di Bandung. Tapi praise God sekarang nih dia udah sembuh, jadi aku seneng banget kita bikin acara waktu itu untuk dia. Padahal yang nyanyi itu aku, Cici Sumiati, terus sama satu Ernie Juliana. Dia belum pernah rekaman sih, cuman dia tuh punya suara tuh yang bass gitu. Jadi kalau dia nyanyi kayak Moonlight in Vermont kayak gitu-gitu, suaranya gede gitu lah. Nah, aku ajak dia. Kalau Cici Sumiati sih udah sama zaman itu, zaman Captain's Bar tuh dia dengan Funk Section. Ya, udah rekaman, udah pernah rekaman. Salah satu hitsnya tuh yang Serasa dunia ini milik kita, yang ciptanya Deddy Dukun. Saat kita asmara menyatu. Nah, itu dia. Nah, tapi Cici ini dia juga jagoan jazz. Jadi pada malam itu dia nyanyi kayak On Green Dolphin Streets gitu. Gue nyanyi lagu Aljero. Tapi pada malam itu gue nyanyi lagu dangdut tapi di jazzin. Jadi kan orang makanya aku bilang lagu apa? Kopi dangdut? Bukan. Lagu dangdut yang jadul yang hasrat hati ingin mendengar bertanya. Tapi gue jazzin, jadi dibikin swing jazz. Waduh seru banget. Kayak Juwita Malam, lagu yang opo-opo oma-oma itu. Tapi kan kita bikin sesuatu yang fresh dan aransemen yang benar-benar unik gitu. Jadi orang kaget gitu. Terus tapi ya itulah aku Matri Utami itu sifatnya agak sedikit mirip karena kita memang suka yang gila-gilaan gitu. Oke. Kak Foni sebelum Baskara, singlenya sebelum Baskara yang Ratu Sejagat dan Kau Lelaki atau setelah Baskara itu? Jadi waktu Baskara itu aku tadi bilang bersamaan. Jadi bersamaan tuh bareng tuh Baskara volume 1 Life is Too Short to Worry itu. Terus aku juga keluarin solo Kau Lelaki gitu loh. Jadi selama aku di Baskara sampai tahun 90 dari 86 4 tahun itu, aku juga jalanin solo aku ya, promo kemana ya, show di mana. Tapi kalau ada Baskara show, aku juga manggung kayak gitu loh. Nggak beda sama Tri Utami sama Krakataunya dia.
Jadi dia manggung Krakatau, dia juga mau manggung solo kan, gitu ceritanya Mas. Aha. Dan sampai sekarang Kak Foni ada berapa kaula laki, Ratu Sejagat? Itu Nggak apa-apa, nggak sangat apa-apa. banyak ternyata ya. Tapi Ternyata banyakkan itu Mas populasi deh. Yudi. Tar dulu. Jadi Mas Yudi yang dari RRI itu, Aha. dia tuh ngumpulin segitu banyaknya. Memang ada yang single-single, aku dangdut aja ada loh. Dangdut. Oke. Belum pernah dengar. Putus rasanya jantungku ini, darah di tubuh ini rasa bergoncang. Itu judulnya Termiskin di gaya. dunia. Apa tuh? Enggak, dia lagunya judulnya Gelora Cinta kalau nggak salah deh. Pokoknya dia itu lagu dangdut. Pertama Jadi- ditemuin nama Baskara dan hingga lahirnya kaula laki, gimana cerita? Jadi gini, kan album solo aku tuh kan kalau laki itu kan kita kan nggak show bareng-bareng dong, Baskara show terus itu enggak. Jadi kan pas waktu itu kan kena ke bulan, waktu Baskara tuh kan kena di bulan kalau nggak salah bulan summer tuh Juni gitu ya. Aha. Sementara aku tuh promo-promo tuh Januari, Februari kayak gitu. Jadi nggak terlalu tubrukan. Cuman di tahun yang sama aku keluarin kita keluarin Baskara itu, terus aku juga lagi ngerjain soloku gitu yang kalau laki. Aha. Nggak, maksud saya sebelum itu, gimana prosesnya? Jadi Sebelum Baskara, sebelum ada album? enggak, solo dulu baru Baskara. Baskara kan bulan Juni. Oke. Solo aku tuh kalau nggak salah sekitar Februari deh gitu. Jadi Kaula kita laki tadi. gitu. Siapa yang ngajak rekaman? Jadi aku tuh kan nyanyinya masih Kafe itu istilahnya- kafe. Aku tuh masih nyanyi di Jaya Pub. Oh, yang Terus Depan tiba-tiba- Melati di Ancol, Ya. di Sarinah. Tiba-tiba hari yang seperti gue ketimpa guntur udah yang kayak apaan gitu, yang gue masih nyanyi amatir, terus tiba-tiba Pak Jackson sendiri datang loh, Pak Jackson Ke almarhum, dia datang ke Jaya Pub. dia ke Jaya Pub sama Mas Yoki Surya Prayogo. Kan Oke. Mas Yoki yang pegang album aku kan, Aha. 3 album dia yang pegang gitu. Nah album yang lain ada yang masih yang nggak tahu kan, yang James Suna punya, yang Rica Rica, terus yang Rizky Ihwan bikin banyak, pokoknya nanti aku kasih ke profil deh. Oke. Hahaha. Tapi yang paling meledak kaula laki dan Ratu Sejagat ya. Paling hits. Saya nggak ngerti ya kayak gitu-gitu, tapi Ratu Sejagat memang benar-benar super booming. Tetapi ada yang cukup meledak juga kayak Hanya Kamu, Cuma Kamu, itu duet sama Harvey. Ya. Kau senyumku, kau bahagiaku, hanya kamu, cuma kamu dalam hidupku. Terus yang duet sama sama Utha Likumahua. Maafkan Kasih. Maafkan kasih atas semua salahku, maafkanlah segalanya. Marilah kasih, kita melangkah pasti menuju jalan bahagia. Nah itu, terus yang satu lagi yang lebih ke medium ke bawah, ke rakyat itu Untukmu, yang aku sama itu loh, duet Untukmu dengan Richard Kyoto. Iya, Richard Kyoto, benar. Yes. Kirimkanlah kasih salam untukku lewat angin malam puas rinduku. Baru ingat. Kirimkanlah na untukmu, gitu-gitu lagi. Lewat Sederhana tapi waktu itu meledak gitu. Cuman kan orang kan udah keburu identiknya Ratu Sejagat, tapi sebetulnya banyak yang jalan juga gitu. Kayak gitu. Kak Foni sebelumnya pernah belajar vokal, sekolah vokal? Aku itu
Lebih tepatnya karena kan kita kan Aktif sering nyanyi di gereja. gereja, nyanyi di vokal di gereja kan, karena mamaku kan Oke. pinter nyanyi, terus papaku tuh bisa main alat musik lebih canggih lagi dari almarhum Bang Albert Sumbang, kakakku yang The Mercies itu, yang Albert Oke. Sumbang, Mhm. saxophone. Nah, papaku tuh bisa main. Kalau kakakku yang almarhum Bang Albert dia kan cuma main klarinet sama saxophone. Kalau Oke. papaku tuh trompet, biola, klarinet, trombon, trompet, waduh segala macam untuk papaku. Jadi memang Hmm. udah, terus mamaku juga nyanyi, jago nyanyi, jadi udah nurun, jadi lebih ke otodidak. Nah, cuma tapi waktu tahun sebelum aku recording, sebelum Pak Jackson ketemu aku, sebelum aku ketemu Pak Peter Gonta juga, itu kira-kira tahun 84 aku masih nyanyi apa 85. Nah, itu aku punya guru namanya Pak Benny Kleinman, tapi dia udah meninggal. Mr. Oke. Benny Kleinman. Nah, itu aku belajar improvisasi jazz sama dia gitu loh. Ah. Jadi itu kan udah kayak pegangan gue nih eh, ya alhamdulillah gue berterima kasih gue punya bakat jadi satu kotak namanya jazz. Terus dangdut bisa juga. Terus pop bisa, apalagi pop kan, kalau pop itu kan paling gampang. Kalau jazz itu akar dari semua musik di dunia gitu loh. Benar. Aha. Nanti Benar, dari benar. jazz baru dia lari ke blues, ke rock, ke pop, Mhm. kemana-mana. Jadi kalau kita udah megang kakek buyutnya ya ke lain-lainnya udah gampang kan gitu. Iya, Cuman benar. tergantung depend on the personality dari penyanyi. Kalau misalnya Mbak Ermi Kulit, kita harus hormati aja dia nggak suka dia nggak bisa nyanyi jazz, bukan nggak suka dia nggak bisa nyanyi lagu dangdut maksudnya Iya, iya, gitu. iya, iya. Nah, jadi kan ya aku ya hargai aja kalau ada penyanyi yang memang eh, nggak bisa nyanyi lagu dangdut. Kalau aku dasar banci nyanyi, jadi aku tuh sama teman-teman yang penggemar dangdut gitu-gitu, iya gue tuh dieluluin juga karena emang gue bisa nyanyi ke mereka. Aku karena entertainer, jadi aku tuh lebih lebih gitu ya, lebih lebih sayang sama publik sama penonton tuh karena gue tuh memang cita-cita pengen hiburin mereka tuh dengan berbagai jenis yang genre lagu yang mereka sukai. Jadi misalnya kayak di Ambon-Ambon gitu, atau di Malang dia suka jazz. Tapi kalau misalnya gue ke Lampung kemana dia suka dangdut, gue nyanyiin dangdut. Jadi gue deket sama rakyat, gue deket sama penonton. Jadi mereka itu gimana ya? Mereka tuh sayang banget sama aku karena aku yang ya emang aku pengen kayak gitu, bukan karena aku mau ada maksud-maksud apa gitu ya. Tapi aku memang pengen untuk menguasai beberapa genre musik gitu. Mhm. Nah, Dulu balik ke aku cerita cita-cita. tadi yang ketemu Om Jackson di pub hingga diajak Hmm. rekaman, emang segampang itu diajak rekaman? Ya memang aku rasa sih mungkin Mas Yoki sudah pernah hadir-hadir di Jaipep tanpa setahu aku kayak Hmm. candid kamera gitu. Tanpa setahu aku, jadi dia lihat kan udah aku nyanyi bla 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 bla. Nah, waktu dia datang hanya sekali doang kok. Memang benar-benar itu udah faktor luck ya, faktor Dan lucknya datangnya aja. just for you. Just for me, jadi dia cuma ngomong Oke. gini sama pelayannya. Oke. Eh, Mbak Foni dipanggil sama Mas Yoki Surya Prayogo. Ah, kaget, gue tahu dia kan God Bless, Gong 2000 gitu-gitu kan. Gue Aha. kaget. Terus gue samperin, ih ada bapak-bapak tinggi, gede kan, Jackson Record kan tinggi, gede. Iya. Terus Yoki, Foni, oh ya Mas Yoki kenal ini Pak Jackson Arif yang Jackson Record. Hati gue udah kayak Deg-degan. mau pingsan gitu karena gue pasti Oke. feeling ini ada sesuatu kalau panggil gue, dan ini produser buat apa sih cari gue kalau nggak untuk rekaman, nggak mungkin kan, Zaman itu nggak udah ada mungkin Vina deh. dengan Jackson. Vina masih. Nah, terus dia langsung ngomong to the point gitu. Dia bilang gini, Foni mau nggak rekaman sama saya? Aduh, gue mau pingsan. Gue mau pingsan. Jadi gue udah kayak "Eh, oh iya, oh iya mau dong gitu. Aku bilang gitu aja. Terus sejak itu ya udah sampai ke kostum, istrinya kan bolak-balik Amerika, jadi ke kostum ke semana. Gue udah diurusin udah kayak princessnya mereka lah gitu. Udah diurusin, apalagi kalau mau promo-promo kemana-mana gitu. Nah, kebetulan lagu Kau Lelaki juga pas dengan warnanya Kak Foni berarti. Atau mungkin ditawari berapa lagu sebelumnya untuk buat pilih? Enggak. Ya soalnya Mas Yoki kan memang diminta sama Pak Jackson untuk nyari bikin lagu yang sesuai warna aku kan.
Ku tak tahu gitu kan, agak-agak genit lincah. Itu musiknya apa ya? Jazz sih. Lalu lelaki seperti kau. Jatuh cinta padamu tanpa pernah ku tahu yang menarik darimu dan isi pribadimu. Bahkan kadang-kadang kau selalu menyakitkan hatiku. Pergilah kau pergi, tinggalkan aku, ku cari pengganti. Lucu. Jatuh cinta padamu Tanpa pernah ku tahu yang menarik darimu dan isi pribadimu. Bahkan kadang-kadang kau selalu mengasih. Oke. Aduh, itu lagunya sampai sekarang nggak basi loh. Oh, thank you banget. Aku Beneran nggak basi. Ratu Sejagat juga nggak basi. Aku bersyukur ya gitu deh. Kalau emang, padahal Mas Yoki juga udah almarhum loh. Ya. Aku sedih banget dia meninggal tuh ya. Malah Ratu Sejagat dibawain lagi sama Maya kan, dengan ratunya. Ya, sama Ratu iya, direkam lagi. Terus yang aku senang dari Mas Dhani, Ahmad Dhani, dia tuh intronya dia bikin kayak originalnya aku. Ya. Jadi dia nggak mau bikin satu aransemen lain, nih otaknya kan otak pinter. Jadi dia bilang ini lagu memang cocok, intronya harus begini, nggak boleh dia lain-lainin. Nah itu pinter banget Ahmad Dhani itu. Jadi itu. Oke. Nah, segitu banyak lagu, show paling besar kemana aja? Atau event paling besar? Itu kan kita kan kalau ke luar negeri itu sekaligus langsung 2 benua, kayak Amerika, Eropa selesai langsung ke Amerika, kayak gitu. Terus kalau di Indonesia, ya kayaknya gue belum pernah ke Sabang. Kalau Merauke udah, yang belum pernah akunya itu Sabang, Aceh, sama apa ya? Tapi yang lain dari itu semuanya udah sampai ke desa-desa. Oke. Ada lagi yang kelupaan, duet. Apa ada itu? lagunya Irianti Erning Praja. Saat ini ku nanti bahagia sejati. Walau bukan milikku, namun kau selalu ku rindu. Hatiku kan membara, demi karena asmara. Ku ingin kau lupakan tali janji bersama. Tapi juga ada lagu dia yang festival ya? Bukan ya? Ada. Harus ku hadapi itu lagu bagus banget loh. Banyak banget yang suka. Tapi itu orang-orang yang suka pop jazz, dia suka banget tuh harus ku hadapi. Kalau orang-orang umum yang suka lagu-lagu pop biasa-biasa sederhana, mereka gilanya Ratu Sejagat. Tapi kalau harus ku hadapi itu biasanya orang-orang yang eksekutif muda gitu. Dan yang jazz banget sukanya lagu-lagu Baskara. Sukanya, maksudnya apa tuh? Maksudnya bilang sukanya? Permintaan fans atau penonton yang sangat jazz, pasti lagu-lagu Baskara gitu. maunya. Itu kalau acara jazz pasti gitu. Tapi kalau acara pop, mereka nggak ada yang minta lagu jazz. Mereka minta lagu dangdut, minta apa gitu. Jadi beda-beda event. Kalau event jazz, misalnya itu mesti di Malang, di Bandung, di apa kemana kayak kita pergi-pergi itu di Semarang, kayak gitu-gitu. Itu memang event jazz yang memang orangnya juga banyak, ada 1000 kali, tapi ya memang mereka suka. Nah baru kita nyanyi lagu-lagu Baskara. Tapi kalau misalnya aku diminta solo nggak pakai Baskara, biasanya aku sertain malah lagu-lagu baratnya, jazz yang umum begitu. Contohnya? Ya contohnya kayak Take 5. Won't you stop and take a little time out with me? Just take 5, just take 5. Stop your busy days and take the time out to see I'm alive. No, I'm going out of my way. Gitu-gitu deh. Lagu-lagu yang ininya kental banget ya jazznya Kak Foni ya. Kalau event jazz, tapi gue juga nyanyi dangdut kental loh, serius gue. Putus rasanya jantungku ini. Jangan-jangan bisa joget dangdut juga? Bisa dong. Bukan jangan pernah aku melihat musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Terus gue juga nyanyi lagu Cantik, Goyang Dumang, nyanyilah.
Pokoknya aku dibilang aku tuh sayang sama semua penggemar gue. Dia mau suka lagu dangdut tak nyanyiin dangdut. Dia mau suka lagu jazz tak nyanyiin jazz. Dia minta lagu pop tak nyanyiin pop. Dia minta lagu blues dan segitu-gitunya. Yang gue memang belum pernah nyanyi itu lagu Arab sama lagu India. Itu gue belum pernah belajar. Cuman itu dua doang yang gue belum pernah belajar. Oke. Nah, untuk penyanyi luar, jazz sukanya siapa? Aku. Ya, sukanya siapa? Itu kan ngikutin zaman waktu 86 87 itu Whitney Houston, semua juga orang suka dia gitu loh. Tapi kalau yang di kan jazz dia pop itu, abis tuh. nah iya kan gue juga nyanyi lagu dia semua. How will I know? Kayak gitu-gitu. Jadi emang jadi intinya gini loh, Mas Henry. Aku tuh lebih pekerja seninya tuh gini. Jadi aku kalau misalnya diminta untuk panggung jazz, aku fokus. Semua nafasku tak setting untuk disetel jadi jazz. Tapi kalau aku diminta untuk panggung dangdut, tak setel. Pokoknya nafas-nafas jazz itu sudah dibuang. Itu memang seniman banget sih kalau yang gue bilang. Kalau penyanyi yang lain mungkin dia nggak mampu ngelakuin yang seperti aku. Buktinya Ermi Kulit, kalau aku nyanyi lagu dangdut, dia lu bilang, lu paling bisa lu ya. Apa aja lu nyanyiin gitu, kata Eka, kata Ermi Kulit. Jadi tapi Kak Foni ini maksudnya gini loh, nggak ada sama sekali yang mirip Kak Foni loh sampai sekarang. Masa sih? Beneran. Tapi waktu aku album Ratu Sejagat, waktu promo di Bandung, kan dia bikin panggung gini loh, panggungnya gini, lomba nyanyi mirip Foni Sumlang. Nah, aku kan hadir nyanyi juga, tapi jadi juri dulu. Terus udah tahu nggak yang menang? Ya ampun, anak umur 9 tahun apa 8 tahun tuh yang menang. Sadar dekat, dia bisa niru gue gitu. Di hatiku jadi ratu sejagat. Ya dia menang, ada. Tapi maksudnya kalau yang tapi dia kan nggak rekaman, jadi sayang juga sih kalau dia rekaman mungkin dia bisa dapat lagu. Tapi setelah itu kita nggak ketemu lagi. Tapi gini loh, kalau yang aku lihat ada sedikit mirip ya, itu Mulan. Mulan Jamila. Karena Mulan itu waktu dia nyanyi Ratu Sejagat, itu lincahnya itu dapet. Terus waktu dia pakai rok balon yang waktu 2000 berapa tuh, itu gua udah duluan pakai rok balon. Benar. Dan yang mini yang balon bus itu udah biasa gue duluan gitu. Benar. Tapi jadi waktu dia pakai gitu, gue sendiri pribadi gue kagumi Mulan tuh karena apa? Karena dia tuh sebetulnya mirip ke gue, tapi dia tuh seniman banget juga. Karena kan dia juga nyanyi dari kafe dulu, baru dia recording, dan dia dapat faktor lucknya bagus ketemu Dani. Terlepas dari urusan pribadi yang kita nggak perlu dicampur, tapi dari urusan sebagai karirnya dia, itu gue benar-benar suka. Gue suka itu anak. Jadi intinya seperti generasi penerus gue gitu loh. Yanti juga, Krisdayanti juga oke. Tapi kalau Mulan lebih bener-bener, gue tuh emang genit-genit lincahnya tuh begitu gue dulu. Tapi gue nggak bilang bahwa dia niru gue, enggak. Cuman kalau misalnya dia ada sedikit mirip-mirip ke aku, ada kalau aku bilang. Enggak, untuk vokal, Kak Foni nggak ada yang nyamain beneran. Vokal kayak Vina, Foni Sumlang itu nggak ada orang bisa nyamain. Masa sih? Beneran. Ya kalau mungkin mirip Krisdayanti vokalnya ada. Vokalnya mirip Mulan kata orang. Kan. Tapi kalau mirip Foni orang nggak berani ngomong mirip Foni, mirip Vina nggak berani. Terima kasih ya. Itu benar-benar limited edition ya. Justru aku pengen ada yang mirip kayak aku gitu. Terus kedepannya gimana? Ada rekaman? Kedepannya aku terakhir buat yang aku terlalu mencintaimu, sungguh tak bisa hidup tanpa. Haruskah diriku pergi temui kau di sana. Itu lagu bagus sekali. Penciptanya belum punya nama. Dia sekaligus penata musik gue, jadi music director gue namanya John Will Dama.
Dia bikin itu terlalu menjadi. Tapi kalau Mas mau lihat satu album, nanti kapan aku kasih ya. Itu kita bikin album mini dan aku yang produser sendiri. Dan emang ongkos pembuatannya itu bagi aku cukup gede, gak sampai MC cuma 250 jutaan. Tapi bagi aku tuh yang seniman yang sederhana ini untuk uang segitu itu bagi gue tuh udah gede banget gitu loh. Kalau misalnya mau sederhana ada puluhan tahun juga nyanyi. Bukan, kalau dari sisi kalau kita mau jadi produser tuh sisi uang kan pasti ya nggak mungkin dong bisa ngelawan sama produser-produser yang gitu ya. Cuma sih aku produksi sendiri, jadi produksi sendiri gitu. Nah itu waktu itu CD kita itu ada video klipnya, jadi kita packagingnya tuh bagus banget. Jadi itu kayak apa ya? Kayak buku yang tebel, kayak album gimana gitu. Terus di dalamnya tuh ada 2 CD, satu CD video klip yang berisi 2 lagu Ratu Sejagat dibikin aransemen baru. Teteret, 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 teteret. Nanti aku kirim ya itu. Terus satu lagi harus terlalu mencintaimu. Tetapi lagu-lagu lain karena kita udah nggak punya dana, harusnya kita bisa bikin video klip lagu-lagu yang lain. Karena itu aku bikin mini album hanya 8 lagu. Hanya 8 lagu. Tapi lagunya yang ku berdiri, aduh itu keren banget. Cuman nanti aku ketemu Mas Hendy ya. Nanti aku terlalu mencintaimu. Sungguh tak bisa hidup tanpamu. Dia lebih ada Melayunya dikit kalau menurut gue sih. Oke. Nah, cerita duet dengan Uta apa kabar? Gimana tuh? Aku berbisik dalam hati, mungkinkah ini kan terjadi sesungguhnya? Ku langkahkan kaki menyusul